Silakan. Duro. Halo. Yes, Ustaz. Ya. Mursid, ini saya tidak bisa ini. Share ini. Co-host. Gimana? Oh, Sudah, Mursid. dereng, Ustaz. Saya ngesernya gimana? Oh, sampun, Ustaz. Sudah, ya sudah. Ini ya kan. Ya, Duratul Mahbubah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal lughatal arabiyyah min afdhalil lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustadz Amin Nasir Karoisi Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah Al-Ayyuhal Kiram Al-Asatid wal-Asatidah Bi Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah Wala tansa ayyuhal diqa'il a'iz wal-ahibba. Awalan hayya bina nashkurullaha ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal barnamaj fa insyaallah barak amin. Sanian sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minadh dhulumat ilan nur narju syafa'atuhu fi yaumil qiyamah amin. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas dengan tema Al-Quran, Bahasa Arab, dan Sastra Arab. Yang akan disampaikan oleh pemateri kita yakni Min Roisi Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah, Al-Ustadz Amin Nasir Al-Magister. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlallah wa ahla khassatih. Ma damal Qur'an nairan fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fadilatul kiram, Ustadzah Hujumun Niswah, Ustadz Azwar Anas, Ustadz Miftahul Huda, wa ayyuhatullah wa talibat abna'i wa banati fi ayyi makan wa fi kulli majan, wa khasatan li Rais Ittihadut Talabah Qismin Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Fi hadhil fursah as-sa'idah nahnu nabhas an Al-Qur'anul Karim wal lughah al-arabiyyah wa adabuha. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga bisa berpuasa dengan full penuh. Mungkin ini adalah hari yang ke-20 atau 19. Semoga pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Quran kita, deresan kita, mutolaah kita, belajar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima semua pahala yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Kita tahu salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Al-Qur'an, bahasa Arab dan sastra Arab. Sebenarnya ini mata kuliah fikih lughah ini. Tetapi saya akan menyampaikan beberapa item-item yang sudah kita siapkan. Saya sudah menyiapkan beberapa referensi 10, tetapi karena waktunya tidak cukup, mungkin saya hanya
menyampaikan beberapa setengah jam atau 30 menit. Kita tahu bahwa Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Bahwa Al-Quran turun lewat perantara kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, jelas dengan bahasa Arab. Di ayat lain mengatakan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kata-kata la'allakum ta'qilun kalau dalam bahasa balaghah kita tahu bahwa di situ ada tujuan-tujuan tertentu. La'allakum ta'qilun ini bagaimana supaya manusia itu siap untuk berpikir bagaimana Quran itu diciptakan, bagaimana Quran itu membahas tentang kisah-kisah, bagaimana Quran membahas tentang muamalah, bagaimana Quran itu membahas tentang sains, bagaimana Quran itu membahas tentang pengetahuan. Ayat lain mengatakan Qur'anan Arabiyyan di iwajin allahum yattaqun. Di sini ta'qilun adalah allakum yattaqun, adalah allahum yattaqun di sini. Qur'anan Arabiyyan ghaira di iwajin la'allahum yattaqun, ghaira iwajin. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa ketika Quran ada kesalahan, berarti orang itu tidak akan percaya dengan Quran. Maka semua ayat atau surat-surat di Al-Quran tidak ada kesalahan di situ. Ketika ada kesalahan, pasti orang kafir, orang yang mau beriman tidak akan percaya di situ. Akan dibuat ditertawai atau mungkin akan dijadikan keguyon dan lain-lain. Maka Quran ini ghaira dzi iwajin la'allahum yattaqun. Di sini adalah la'allahum yattaqun, supaya kita bertakwa. Kita tahu bahwa takwa, makna takwa, saya yakin sudah tahu semua. Di ayat lain di surat Al-Baqarah ada, kemudian di surat Ali Imran juga ada, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu al-ayat. Dan banyak sekali di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 juga ada. Nah, itulah takwa. Banyak sekali definisi tentang takwa di dalam Al-Quran. Tetapi orang tasawuf kadang menggunakan isyarah dengan maknai huruf-huruf tertentu tentang takwa itu. Takwa, ada yang mengatakan takwa adalah tawaduk. Tawaduk, kita tahu bahwa tawaduk adalah rendah hati. Bagaimana kita, sifat kita, sepintar-pintar ilmuwan kita, sepintar-pintar akademisi kita, sepintar-pintar hafalan kekuatan kita, sepintar-pintar ilmu yang kita ketahui, kita punya rendah hati. Rendah hati ini bukan karena kita tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang lebih penting atau bisa menyampaikan atau over dalam hal itu atau kepedean, bukan. Tawadhu ini adalah rendah hati untuk mengurangi rasa kesombongan kita, karena yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata takwa di situ kita tahu adalah ada qaf. Ini menurut tasawuf. Qaf itu qanaah. Kita tahu di dalam komik itu yang ada waqna bitarkil mustaha wal fakhiri mimmat amin wa malabisin wa manazila. Wakna bitarkil mustaha, menerimalah kamu dengan menghindari sesuatu yang kita senangi. Bitarkil mustaha, dengan menghindari limmat amin wa malabisin wa manazila, dari beberapa makanan. Kita tahu Lebaran ini 10 hari ini pasti teman-teman sudah menyiapkan makanan-makanan yang banyak. Tetapi bitarkil mustaha, hindari itu. Tidak usah pemborosan. Siapkan seadanya saja. Wa malabisin, dari beberapa pakaian. Tidak harus Lebaran itu dengan beberapa hal-hal yang baru semuanya. Baju baru, tidak usah. Kalau tidak penting kalau punya uang tidak apa-apa. Uang bukan segalanya, tetapi segalanya membutuhkan uang. Ini kata motivator begitu, kata motivator.
Kita tahu tadi malah wa manazila dan rumah. Kita harus sederhana. Ini waqna bitarkil mustaha wal fakhiri mimmat amin wa malabisin wa manazila. Kemudian setelah itu adalah warai. Takwa warai, wirai. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Kita disuruh untuk menghindari hal sesuatu yang mutasyabihat, hal yang tidak jelas, halal jelas, haram jelas, yang tidak jelas kita hindari. Itu makna takwa menurut ahli tasawuf. Kemudian yang satu adalah yakin, yang terakhir adalah yakin. Bagaimana kita yakin bahwa ibadah kita, amal-amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan ini, insyaallah aminin. Kemudian ada ayat lain mengatakan wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id. Kita garis bawahi kata-kata wa'id dengan Quran, dengan bahasa Arab, kemudian dijelaskan dengan menggunakan diulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman. Kata-kata ancaman ini seperti dalam Al-Quran banyak sekali. Kenapa ada lafal-lafal, ada al-kafirun, ada al-kafir, ada fasik, ada munafik, dan lain-lain. Bahasa dalam agama ini datang baru-baru. Pada masa jahiliyah itu tidak ada kata-kata kafir, kemudian kata-kata fasik, kemudian munafik, kemudian kata-kata muslim, kemudian kata-kata sholat, kemudian zakat. Ketika datangnya Quran ini menjelaskan tentang hal-hal baru atau mufradat-mufradat yang baru yang berhubungan dengan bahasa Arab. Kata-kata wa'id, ancaman-ancaman ini sudah banyak ayat-ayat tentang ancaman. Wa'iddatil kafirin. Ketika kamu melakukan hal kejelekan, maka yang disiapkan adalah neraka. Kemudian wa'iddatil muttaqin, yang disiapkan adalah surga. Ini banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan ancaman. Al-Quran ini kemudian tidak berproses dengan cepat sekali datangnya seperti kilat, bukan. Quran datang dengan menggunakan perantar atau dengan tadrijian atau dengan step by step. Dan step by step itu untuk kemaslahatan manusia, bahwa semua hal berhubungan dengan proses dan proses supaya menjadi kesuksesan yang lancar. Itu kata motivator begitu. Kemudian dalam hal lain kita tahu bahwa Quran terdapat kemukjizatan yang sangat luar biasa. Kita contohkan Umar bin Khattab. Dia Islam gara-gara kemukjizatan Al-Quran, indahnya Al-Quran. Di situ hampir membunuh Nabi. Ketika mau mendatangi Nabi, kemudian dicegat seseorang bahwa tolong, kamu belum tahu ya bahwa saudaramu itu sudah masuk Islam. Benarkah itu? Iya, betul. Kemudian Umar pun tidak ke Nabi duluan, tetapi ke saudara perempuannya dan mendatanginya, bahwa si Umar itu kemudian ketika datang dibacalah surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula Ar-Rahmanu 'ala 'arsys istawa, sampai ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Datang Umar itu kemudian marah sekali. Umar yang punya watak yang keras, dengan adanya Quran luntuh lantah, luluh hatinya, sehingga dia watas. Ketika itu sebenarnya itu sudah menendang sampai berdarah-darah saudara perempuannya itu. Tetapi ketika dilarang oleh disampaikan oleh saudaranya tadi, tolong coba dengarkan ayat-ayat ini, tolong dengarkan surat-surat ini, apakah kamu bisa? Tetapi tolong kamu mandi dulu. Umar mengikuti adiknya, begitu kemudian
kemukjizatan datang, kemudian indahnya Al-Quran itu bisa meluluhkan Umar. Contoh lain juga banyak. Muhammad bin Zubair bin Mut'im, ini adalah utusan dari kafir Quraisy untuk membunuh Nabi atau untuk delegasi untuk kaum ketika itu adalah istilahnya menjadi juru bicara, menjadi jubir untuk Nabi, supaya Nabi jangan dakwah di Mekah karena akan menimbulkan pertempuran darah seperti perang Badar itu. Maka ketika Mut'im datang, Nabi itu membaca ayat apa? Ada yang tahu ayatnya apa? Ada yang tahu ayatnya apa? Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kemudian Walid bin Walid juga mengatakan ada dia Islam juga karena ayat-ayat penting itu. Kita coba ada ayat lain, Hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Walid juga begitu. Ketika mau membunuh Nabi, ketika datang kemudian mendengarkan suara-suara ayat Quran itu juga luluh. Dia kembali ke teman-temannya mengatakan bahwa dia gagal untuk menyampaikan kepada Nabi atau melarang kepada Nabi untuk tidak menyampaikan Al-Quran itu sendiri. Kita tahu bahwa Quran ini tidak senantiasa untuk para penyair-penyair ini membuat gelisah para penyair-penyair itu. Quran datang sebagai penantang para penyair-penyair itu. Wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma zulimu. Al-ayat. Para penyair karena kedatangan Quran itu mereka merasa tersaingi, tidak bisa menerima kedatangan itu. Maka banyak para penyair-penyair itu membuat Al-Quran baru seperti yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzdzab, seperti yang disampaikan Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Fil, Mahu Al-Fil, dan lain-lain. Kita tahu para penyair dengan kedatangan Al-Quran itu mereka untuk mencari inspirasi harus datang ke lembah-lembah gunung, ke tempat-tempat yang sangat indah untuk mendatangkan inspirasi mereka. Tetapi datangnya Al-Quran, mereka kebingungan sendiri. Tetapi apa? Ada ayat kemudian ayat menantang itu. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Di sini sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran itu, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ayat lain mengatakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat-ayat ini bahwa orang-orang penyair-penyair itu khususnya tidak bisa menerima dengan keadaan Al-Quran. Tetapi pengaruh Al-Quran sangat lihai sekali. Kenapa? Kita tahu bahwa Al-Quran itu sampai ke darah daging, sampai mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang ada dalam kemasyarakatan. Contohnya dalam analisis ayat, kenapa ada amanu wa amilus shalihat itu saling keterkaitan di situ. Contoh dalam ayat ini, kenapa begitu? Ada hubungannya apa dengan ayat itu? Kenapa nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq? Kenapa Allah menyatakan
tidak menyatakan ana aqussu ilaikum bil haq. Kenapa nahnu naqussu alaikum bil haq? Kenapa menggunakan kata-kata nahnu? Kemudian ada ayat lain yang iltifat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lana. Kenapa ayat-ayat begitu? Ada beberapa item-item itu. Kemudian ada ayat lain mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ayat-ayat itu? Kenapa tidak na'budu iyyaka? Al-Quran datang dengan bahasa Arab. Kita tahu bahwa sahabat Nabi yang 4 itu tidak menguasai semua yang ada yang dimiliki oleh Nabi. Abu Bakar memiliki ketasawufannya. Umar memiliki ilmu tentang peperangan. Utsman memiliki tentang ahli Quran, ahli qiraat dan lain-lain. Ali bin Abi Thalib menguasai tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan logika atau silogisme atau kias atau nalar pikiran logika. Di situ Quran mencakup semua keilmuan yang ada. Contoh kita, kalau kita mengikuti Abu Bakar, berarti ikutilah kedermawannya. Kalau kita ingin berpolitik, ikutilah Umar bin Khattab yang kerasnya minta ampun. Mungkin malaikat pun ketika beliaunya itu dulu, ketika meninggal, mungkin malaikatnya akan lari terpirit-pirit dengan apa istilahnya, dengan kerasnya si Umar bin Khattab itu. Kemudian Utsman dengan Qur'annya, ilmu qiraatnya, kemudian mengumpulkan ilmu qiraat itu atau bahasa-bahasa dalam qiraat itu. Kita tahu ilmu qiraat dikumpulkan itu ada beberapa, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyra, ada qiraah arba'atu asyra. Ini termasuk lahjah-lahjah dalam bahasa. Kita tahu dalam kelahjatan bahasa berbeda-beda. Ada kita mengikuti imam siapa? Hafiz an Asim atau imam siapa? Susi atau imam Kolon atau imam siapa yang ada yang kita ketahui tentang kemutawatiran tentang ilmu qiraat ini. Wal mu'tafikati ahwa faghashiha ma ghashih fali ayyi ala'i rabbika tatamari. Itu contohnya begitu. Ada kita ilmu qiraat itu bagaimana itu timbul? Itu karena lahjah-lahjah mereka yang berbeda, karena mulut-mulut mereka yang berbeda. Inilah yang berhubungan dengan bahasa Arab. Ada Tamim, ada Quraisy, ada Hudel, ada Ta'in, ada Kinanah, ada Asad. Mereka mempunyai suara-suara yang berbeda. Kadang mereka bisa melafalkan dengan hamzah, ada yang tidak bisa mengatakan dengan hamzah. Ituni, ada yang mengatakan ituni. Inilah bahasa Arab yang disampaikan dengan ilmu qiraat itu. Kemudian kalau dalam bahasa lagi ada ilmu nagham. Warattilil Qur'ana tartila. Ada inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Tsumma inna alaina bayana. Ini ada bagaimana nagam itu terjadi, ada suara, ada bayati, ada hijaz, ada ros, ada sika dan lain-lain. Ada suara itu berdasarkan karena kebudayaan Arab. Musik Arab itu masuk ke dalam Al-Quran, ilmu nagam itu, ilmu qiraat itu. Contohnya ada ketika ada bayati, ada jawabul jawab, ada ros. Al-Tayran al-husni yunadi al-Tayran al-husni yunadi. Itu pengaruh musik Arab terhadap Quran. Ilmu nagham. Di situ ada perbedaan ulama tentang mana yang duluan. Ada yang mengatakan orang Mesir berpengaruh sangat drastis tentang ilmu nagham ini.
Kemudian kita masuk ke ranah ilmu yang berhubungan dengan nahwu, sorof, dan lain-lain. Di situ tadi saya mengatakan ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ali inilah yang babul ilm, wa Ali yubabuha ini. Ali adalah babul ilm tentang sesuatu hal yang sangat indah-indah ini. Termasuk adalah bahasa Arab. Ali sebagai pembuka dalam keilmuan. Kita tahu bahwa banyak lahan-lahan atau kasratul lahni atau banyak kesalahan-kesalahan dalam bahasa. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh atau wa rasulihi atau wa rasulahu dan lain-lain. Ini terjadi lahan ini, maka semua ulama berpikir begitu. Kenapa? Kemudian ada ilmu tentang harokat, ilmu tentang an-nuqtah, ilmu tentang berhubungan tentang qiyas, tentang istiqaq, tentang i'rab, tentang harokat, warfa bidommin wangsikan fathan wajur kasran kadikrullahi abdahu yasur nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifutif katurisina. Kenapa terjadi begitu? Itu karena disebabkan oleh silogisme atau kias. Kias itu berdasarkan beberapa manahis al-lughah al-arabiyah. Manahis al-lughah al-arabiyah berdasarkan karena Al-Qur'anul Karim. Pengaruh Al-Qur'an di dalam ayat-ayat itu. Kebiasaan ayat kebacaan yang dibacanya itu mempengaruhi ulama untuk menghasilkan atau menyimpulkan harokat-harokat itu. Termasuk adalah Khalil bin Ahmad yang menciptakan arud wal qawafi itu. Ilmu musikil arabi, arud wal qawafi. Mungkin Pak Azhar tahu itu. Nanti tanya Pak Azhar tentang musikil arabi, tentang ilmu arud wal qawafi itu. Kemudian pada dasarnya ayat-ayat itu sangat-sangat menarik sekali. Bagaimana ulama-ulama itu membaca dengan hal-hal dengan hati yang sangat-sangat berbeda. Ketika menggunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan kematian, dibaca dengan rendah hati atau dibaca dengan rasa haru dan lain-lain. Ini juga mempengaruhi makna, kemudian menghasilkan makna-makna yang lain. Ini pengaruh suara juga mempengaruhi makna. Maka ulama menyimpulkan hal-hal yang yang an-nabrul fil kalam, ketegasan dalam kalam itu mempengaruhi makna-makna dalam bahasa Arab. Kemudian kita tahu ilmu berlanjut kemudian tentang ada ilmu balaghah, ada badi', ada bayan, ada ma'an. Di Quran kita tahu semua Al-Quran itu mengandung kata-kata itu. Mengandung ma'ani, mengandung bayan, mengandung badi'. Wa walladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum. Tidak mungkin kita memaknai kata-kata jarahtum dengan makna luka, tidak mungkin. Tetapi kita memaknai jarahtum di makna ad-dambu dosa. Ar-Rahmanu ala arsis tawa. Halo?